Disebutkan dalam suatu hadis, ketika seseorang sedang dicabut ruhnya, maka datanglah setan, lalu duduk di dekat kepala orang itu, seraya berkata, "Tinggalkan agama ini, katakan bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu selamat dari kesakitan." Jika terjadi peristiwa seperti ini, merupakan bahaya yang sangat mengerikan dan menakutkan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menangis dan merendahkan diri pada Allah dengan memperbanyak ibadah dan berzikir padanya, agar selamat dari siksa Allah. Yang paling pedih siksaan seseorang menjelang ajalnya adalah dalam keadaan haus dengan hati terbakar. Pada waktu itu, setan mendapat kesempatan untuk melepas keimanannya. Setan datang di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air kental. Kemudian, setan menggerakkan mangkuk tersebut di hadapan orang mukmin tadi. Orang mukmin itu berkata, "Berilah aku air." Ia tidak mengetahui bahwa yang membawa mangkuk adalah setan. Setan kemudian berkata, "Katakan bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini. Setelah itu, aku akan berikan air ini padamu." Jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan menjawab sedikit pun dari permintaan setan yang menyesatkan. Setan datang lagi dari arah kedua telapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkuk yang berisi air. Orang mukmin itu berkata, "Berilah aku air." Setan menjawab, "Katakan dahulu bahwa Rasul itu pembohong. Setelah itu, air ini akan kuberikan padamu." Barang siapa yang celaka, ia akan menjawab perintah sesat tersebut karena tidak sabar akan kehausannya. Akhirnya, keluarlah ia dari dunia ini dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, barang siapa yang beruntung, ia akan mengembalikan ucapan setan tersebut karena dirinya mengetahui siapa yang mengajak kekufuran dan kesesatan di saat ajalnya akan tiba, tidak lain adalah setan. Mansur bin Ammar berkata, apabila telah dekat kematian seorang hamba, maka dirinya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hartanya untuk ahli waris, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk musuhnya, dan setan untuk mencopot imannya. Ia berkata lagi, kalau ahli waris menghilangkan hartanya diizinkan, malaikat maut menghilangkan nyawanya diizinkan, ulat memakan dagingnya diizinkan, musuhnya menghilangkan kebaikannya diizinkan. Semoga iman tidak hilang ketika mati. Sebab hilangnya iman berarti berpisah dari agama tauhid. Sedangkan pisahnya ruh dari jasad tidak berarti ia berpisah dengan Tuhannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi setelah ia berpisah dengan ruhnya, kecuali Allah. Maka celakalah dia jika imannya sampai lepas di saat ruhnya berpisah dari jasadnya.